Puji Bapak Yahweh, kita akan buka kitab Wahyu ya. Kita akan membahas lagi Wahyu pasal ke-6 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 kita akan baca kedua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu. Dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata bagaikan bunyi guntur. Marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda putih dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang sebuah busur. Dan kepadanya diberikan sebuah mahkota. Dan dia keluar untuk menaklukkan bahkan agar dia dapat menaklukkan. Amin. Puji Bapak Yahweh. Kita baca ayat keduanya dari terjemahan LAI ya. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang memegang sebuah panah. Tadi apa tadi? Busur. Busur sama panah beda ya. Kita lihat terjemahan Inggrisnya Pak. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow. Bow is busur ya, bukan panah. Terjemahan-terjemahan seperti itu bisa mengacaukan, karena busur itu bukan senjata ya yang membunuh, tapi kalau panah bisa membunuh ya. Tapi itulah ya, Tuhan izinkan itu semua ya terjadi. Karena banyak orang yang salah, mengartikan dari karena pakai terjemahan LAI itu kan. Sehingga bisa salah dalam menerjemahkan. Karena busur sama anak panah itu beda. Anak panah kan arrow ya. Jadi beda. Ya, jadi ya segala sesuatu ini kan sebenarnya ada artinya. Dari Yeshua diberikan oleh Bapak Yahweh kitab yang dimeterai ya. Ada 7 meterai. Ya kita buka ini yang meterai pertama ya. Tapi kita sudah belajar semua ya. Jadi ya memang udah lama sih, ya. Busur. Kita lihat di dalam Yeremia pasal ke-9 ayat ke-3. Juga mereka membengkokkan lidah mereka. Busur mereka adalah dusta. Ya. Nah, mereka tidak menjadi kuat karena kebenaran di atas bumi. Sebab mereka melangkah dari kejahatan ke kejahatan, mereka tidak mengenalku, firman Yahweh. Coba ada terjemahan ini enggak? Lugas coba lihat ya. Mereka melentur lidah dusta mereka bagaikan busur. Jadi berbicara busur itu berbicara dusta. Berbicara kebohongan, berbicara kepalsuan. Ya. Dan kita dalam setiap, karena ini kan meterai ya. Meterai dan kita juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Supaya kita bisa mengerti firman Tuhan yang benar. Kata Efesus pasal ke-1, terlihat ayat ke-17. Supaya Elohim Tuhan kita Yeshua Masya Bapa kemuliaan dapat memberikan kepada kamu roh hikmat dan penyingkapan atau pewahyuan dalam pengenalan akan Dia. Ya, ingat, firman itu adalah pribadi Bapa Yahweh, pribadi Yeshua. Dan pribadi itu tidak akan disingkapkan kalau dia bukan anak. Ya. Dan untuk bisa mengenal Dia, firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus mempunyai hikmat dan pewahyuan. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar.
Sehingga kita tidak pernah bisa terkecohkan. Ya. Karena ya terus terang dari Wahyu pasal 6 ini, metra yang pertama ini banyak orang yang tertipu. Ya, tertipu apa? Ya, pertama kalau terjemahan LI kan anak panah. Padahal bukan anak panah. Tetapi usur. Beberapa tahun yang lalu saya pernah saksikan ya. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh salah seorang ketua sinode dari sebuah gereja yang cukup besar di Indonesia. Dia bilang ini kuda putih, ini Yeshua. Itu salah total. Salah total. Ya. Lalu kalau ketua sinodenya aja bilang ini Yeshua, bagaimana bawahnya? Ya. Kenapa? Karena tertipu dan kuda putihnya itu. Mentang-mentang putih, langsung bilang Yeshua. Padahal di ayat-ayat ini kan tidak diperkenalkan siapa namanya. Ya, karena beranggapan ya memang yang setan itu kan peniru ulung. Peniru ulung sehingga ya apa yang ditiru kan gitu kan. Ya dia meniru ya dari apa yang tertulis. Ya. Apa yang tertulis dalam kitab nanti kalau saudara baca di rumah ya atau kita baca di dalam supaya tahu nih ada kuda putih, ada kuda ini segala macam. Kita lihat Zakaria pasal ke-6. Kita baca dari ayat 1. Inilah yang ditiru sama si setan. Aku balik kembali dan aku mengangkat mataku dan melihat tampaklah ada apa? 4 kereta yang keluar dari antara 2 gunung dan gunung-gunung itu ada gunung-gunung perunggu. Pada kereta yang pertama ada kuda-kuda merah dan pada kereta yang kedua ada kuda hitam. Pada kereta yang ketiga ada kuda putih. Pada kereta yang keempat ada kuda-kuda belang. Dia niru dari sini. Ya, setan itu meniru ulung. Nah, sayangnya anak-anak Tuhan apalagi orang yang sudah melayani menggembalakan apalagi sebagai ketua sinode. Kalau dia salah menafsirkan itu sangat bahaya. Ya. Karena itu pernah seperti saya saksikan kan ketika beberapa udah lama sih saya beritakan ini bukan Yesus, ini setan ini. Kaget orang. Di mana di daerah Jawa Tengah sana kan. Ini setan bukannya bukannya Yeshua. Jadi ya itulah karena anak panah diterjemahkan sebagai anak panah ya beda. Ya jadi ya kita harus melihat secara jelas. Firman itu biasanya menjelaskan satu dengan yang lainnya. Kalau dia pegang busur, ya berdasarkan kitab Yeremia itu penipu. Dari situ juga harusnya kita sudah mengerti. Ya, dan memang kuda putih, tapi nggak ada namanya. Saya tangkap, nggak ada namanya. Nanti ya itu kan kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda yang terakhir. Kalau saudara mau coba, saya pernah coba soalnya. Ya. Jadi warna pakai cat air, kan ada cat air itu. Dicup-cup itu kecil-kecil kan yang buat biasanya anak-anak itu. Pengen tahu kuda yang terakhir itu kayak apa? Itu campuran antara warna putih, warna merah, warna hitam, itulah yang terakhir. Kuda yang keempat itu. Ya. Itulah warnanya. Kalau di sini kan dibilang kuda hijau pucat. Kalau tadi terjemahan ini kuda belang-belang. Ya. Nanti di kuda yang terakhir itu baru dia memperkenalkan diri. Kita lihat dalam Wahyu pasal 6 ayat ke-7.
Dan ketika dia membuka materai yang keempat, aku mendengar suara dari keempat makhluk hidup. Yang keempat yang berkata, marilah dan lihatlah. Aku melihat dan lihatlah seekor kuda hijau pucat. Nah, dan dia yang menunggangi di atasnya namanya siapa? Kematian. Loh, Yesua itu membawa kehidupan bukan kematian. Lah kalau kita tidak hati-hati dalam membacanya, kita bisa ketipu. Dan alam maut ikut bersamanya. Itu setan ini. Berbicara kuda ya kalau kita kan pakai hikmat sedikit kata Efesus tadi kan. Ada hikmat bahwa ya, kuda ini kan alat transportasi. Biasanya dipakai ya keliling-keliling. Ya. Dan ya karena yang nunggang ini kan pakai busur tadinya. Jelas yang nunggang ini penipu. Untuk bisa menipu banyak orang, ya dia pakai kuda putih dulu. Jadi kelihatan, waduh, tadi kan ketipu tadi kan. Kan ada tawaran langsung ketipu. Ya. Nah itulah karena kita tidak hati-hati. Ya. Kalau nggak hati-hati ya salah siapa. Segala sesuatu ya kalau kita ketemu hal seperti itu ya sesuai pengakuan tadi lah ya karena ada kedagingan akhirnya kan salah sendiri rugi ya harusnya duit itu bisa buat makan yang enak pribadi akhirnya buat kasih orang makan enak. Lalu siapa yang salah? Bukan Tuhan yang salah ya karena kita tidak berhati-hati. Loh sekarang penunggang putih itu banyak pakai busur. Kelihatannya pengajarannya bersih, bagus, suci, kudus. Tetapi ada niatan baik, niatan yang tidak baik yaitu berdusta. Ya, jadi dia pakai busur itu sudah kita harus ada hikmat. Loh ini penipu. Tapi kudanya putih. Loh kuda putih dia ngikut Yesua. Kita baca dalam Wahyu pasal 19. Ya, Wahyu pasal 19 ayat berapa itu? Kita lihat ya. Nah itu setan itu peniru ulung. Jadi ya jangan sampai kita tertipu. Ayat ke-11 mulailah ya. Wahyu 19 ayat 11. Aku melihat sorga yang terbuka. Nah itu sorga udah. Jelas ya. Nah, dia apa? Seekor kuda putih. Itu yang ditiru sama setan. Dia yang duduk di atasnya namanya ada disebut setia dan benar. Tadi kan gak ada namanya. Saya tanggap. Ya. Dan dia menghakimi dan berperang dalam kebenaran. Tadi kan membawa kepada kematian. Ya. Kemudian terus dan matanya seperti nyala api. Dan di atas kepalanya ada banyak mahkota. Tadi nggak punya mahkota, tapi dikasih mahkota. Saya tanggap. Kita harus bisa membedakan memiliki banyak mahkota sama dikasih mahkota. Itu beda. Ya. Nah, kita lihat di sini dia ada banyak mahkota yang mempunyai satu nama. Mempunyai satu nama yang tertulis. Yang tidak seorang pun mengerti kecuali dia sendiri. Ada namanya. Karena nama itu kudus. Hanya dia yang tahu. Dan dengan mana jubah yang telah dicelup dengan darah. Dan namanya disebut firman Elohim. Ada jelas. Kalau Tuhan itu jelas. Kalau setan tadi ya namanya aja penipu. Tapi dia pakai kuda putih. Ya. Ya bukan kebetulan kalau tadi kan waduh tawaran dari gubernur. Ya langsung kan pikirannya waduh ini rezeki nomplok ini. Nggak taunya ya itu pakai busur dia. Dan dia dapat. Ya lumayan 250.000 kan. Kalau beli apa namanya nasi uduk udah berapa bungkus itu. Tapi itulah pengalaman. Ya.
Untung ya, masih untung juga itulah orang Indonesia. Ya, masih untung 500.000 nggak hilang. Kalau hilang, waduh, kasihan amat. Ya. Nah, tapi itulah kenyataan hidup. Dan apa ya? Apa yang terjadi dari kitab Meterai pertama sampai Meterai ketujuh itu terjadi dari zaman Yesua mulai dimunculkan sampai akhir zaman. Artinya kuda putih dengan penunggang yang gak jelas ini, yang jelas-jelas firman Tuhan menjelaskan kepada kita, berdasarkan Yeremia tadi, penipu penunggangnya, tapi dia pakai kuda putih. Untuk mengelabui banyak orang, termasuk seperti yang semalam diberitakan. Apabila mungkin orang pilihan pun tertipu. Lo tahu tadi kesaksian orang pilihan tertipu juga. Lo itu kan kenyataan. Kenyataan. Lo itu segitu, bagaimana kalau tawarannya lebih dahsyat. Dan ya itulah karena kedagingan. Kita sudah baca kemarin dalam Roma pasal 8 ya. Ayat 1, coba kita lihat lagi. Roma 8 ayat 1. Oleh karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Asia. Perhatikan, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Kalau hidup menurut daging pasti ketipu. Ya. Dan setan tahu bahwa manusia ini walaupun namanya orang pilihan, kalau dagingnya disenangkan, ya, akan sangat mudah untuk ditipu dan dibinasakan. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan, matikan dagingmu. Tidakkah engkau tahu ketika kita sudah dikuburkan manusia lama kita, artinya kita sudah menguburkan manusia lama kita melalui baptisan bersama Yesua. Ya, tetapi dalam kenyataannya ya masih banyak yang walaupun menamakan diri anak-anak Tuhan, ya masih tertipu. Lo ketua sinode ya, ketua sinode satu gereja yang besar, termasuk besar di Indonesia. Ya, nulis buku lagi. Lo artinya kan dibaca oleh banyak orang. Ya, lo kalau dibaca oleh banyak orang, lo ini kok gini. Tetapi saya memang bisa memahami, bukan dia aja, banyak orang ketika waktu kami beritakan beberapa tahun yang lalu, mereka kaget. Saya bilang ini setan, bukan Yesua. Wah, yang kaget saya gembala-gembala kaget. Lu kok kaget? Karena tidak hanya ngeliat kuda putihnya, menganggap wah udah kuda putih ini hebat ini. Apalagi kan jelas dikatakan berdasarkan firman Tuhan tadi, ia maju untuk menaklukkan dan menjadi sang penakluk. Loh, ini pasti Yesua. Loh, engkau tertipu karena engkau bisa ditipu, bisa ditaklukkan. Engkau dikuasai oleh si jahat. Jadi jangan bilang dia menaklukkan terus pasti Yesua, belum tentu. Ya, ternyata banyak orang yang menamakan diri pelayan Tuhan ketipu sama setan. Ya. Sehingga tidak sadar bahwa yang mereka puja-puja itu ya setan. Dan kita melihat itulah yang terjadi. Ya. Kita harus sangat berhati-hati bahwa firman Tuhan berkata, pada akhir zaman Hamasya palsu, kata suratan Petrus, dimunculkan. Mereka bukan dari mana-mana, dari dalam sendiri. Pakai kuda putih, kelihatan pakai firman. Lu setan kan menipu pakai firman. Ketika dia pertama kali berbicara menipu siawa, dia embelin pakai firman. Lo apa yang dia terapkan dahulu kepada leluhur kita sampai sekarang dia pakai firman. Ya, jangan heran apabila anak-anak Tuhan karena tidak berhati-hati, ya,
Nah, firman ini kan kudanya, ya, alatnya untuk kan kalau dengan firman kan, wah, namanya anak-anak Tuhan, apalagi yang lagi jatuh cinta dengan Tuhan. Kalau ada firman langsung kelepak-kelepak, ya, langsung percaya. Loh, boy, ya memang firman kalau yang murni kita percaya. Tetapi Tuhan memperlengkapi saudara dan saya dengan Roh Kudusnya. Dan jelas dikatakan dalam kitab Yohanes, firman yang ada di dalam hati kita itu menjadi mata air yang terus berbual-bual. Ya, mata air yang berbuah-buah, kalau engkau melemparkan sesuatu nggak bakal bisa masuk. Ya. Kalau kita hidup di dalam firman sebagaimana juga tadi Roma 8, ajaran-ajaran dari luar yang kelihatannya wah bagus nih, nggak akan bisa masuk. Setan itu tahu, apalagi zaman-zaman sekarang yang namanya orang pilihan. Perhatikan dulu nih, benar nggak? Loh, dia menipunya dengan cara licik, dengan cara halus, ya, kan nggak kelihatan sama orang. Ketika setan dengan akalnya, ya, agar semua orang tahu siapa yang ada di salib. Waduh, kan itu kelihatannya kan simpel aja, tapi itu pekerjaan setan yang saya menilai sangat berhasil. Sehingga dia nempelin di salib. Ya, ada 3 bahasa untuk memperlihatkan siapa yang disalib itu. Ya, pertama dia pakai apa? Bahasa Ibrani kan? Bahasa Ibrani. Ya. Terus kedua, bahasa Yunani. Terus ketiga, bahasa Latin. Oh, ini artinya sama. Lah, bisa ditipu. Kemanapun kita pergi, nama kita itu tidak akan pernah berubah. Nggak bisa berubah. Tetapi orang tidak menyadari hal ini. Ketika setan pakai si Pilatus untuk menulis nama sang juru selamat dengan 3 bahasa. Menganggap itu biasa, bahasa Yunani nggak ada abjadnya. Bahasa Latin juga nggak ada abjadnya. Kalau nggak ada ya tulis dalam bahasa Ibrani. Tapi kan banyak orang-orang menamakan diri ahli-ahli kitab, ahli kelihatannya pintar bahasa Ibrani. Loh, ini dia pakai nama ini karena dalam bahasa Latinnya nggak ada abjadnya. Kalau nggak ada ya ditulis dalam bahasa aslinya. Ya. Hal-hal ya, dulu saya pernah kerja di perusahaan macam-macam kan. Salah satu perusahaan Jepang. Mereka punya standar. Ya, kalau kita kan di sini SNI ya, standar nasional kan. Jepang dulu ada bukunya. Ya, karena memang untuk kita dia pakai bahasa Inggris. Tetapi hal yang penting dia pakai bahasa Jepang. Bisa tahu nggak maksud saya? Ini kalimat penting nih, pakai bahasa Jepang. Nggak pakai bahasa Inggris. Loh, itulah sama dengan itu. Mau pakai bahasa apapun, kalau toh tidak ada abjadnya ya pakai bahasa Ibrani. Bahasa yang asli. Ya. Ya, saya lama di Myanmar kan. Myanmar itu nggak pakai ABC. Jadi kalau mereka nulis nama saya pakai bahasa dia, bisa dia ngomong. Tapi bukan itu bahasa nama saya. Nama saya tetap nama saya tulis dalam bahasa saya. Tetapi itulah yang saya menilai keberhasilan daripada si
setan melalui penguasa waktu itu, yaitu Pontius Pilatus, membuat nama yang agung, nama yang menjamin keselamatan, justru dirubah dengan nama pakai bahasa lain. Kelihatannya simpel, nggak bisa. Tuhan itu tidak berubah. Saya tanggap, kita lihat Ibrani pasal ke-13 ayat ke-8. Yeshua HaMashiach tetap sama, kemarin, hari ini, bahkan sampai selamanya. Berbicara Yeshua HaMashiach, berbicara firman. Ya, firman itu tidak berubah. Terus kita baca, ini satu ayat yang sangat menentukan sebenarnya ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Lah ini yang harus kita sangat hati-hati karena kita mau selamat. Keselamatan, perhatikan baik-baik. Tidak ada pada siapapun yang lain. Ya. Karena di kolong langit tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Pertanyaan dasarnya adalah, dari 3 bahasa yang dipakai Pontius Pilatus di kayu salib, nama yang mana? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Ya, di sini banyak yang jago-jago komputer lah. Kalau di kantor-kantor kan pasti pakai password kan. Setahu saya, password itu untuk masuk satu program cuma 1. Ya, nggak bisa 2. Loh, kalau dari 3 nama ini pakai password yang mana? Untuk engkau bisa selamat. Mau pakai bahasa Ibrani, mau pakai bahasa Yunani, atau mau pakai bahasa Latin. Tidak ada nama lain, kata firman Tuhan. Tetapi sayangnya si kuda putih ini lecek. Karena dia penipu. Penunggannya kan penipu. Gak apa-apa, sama aja. Gak bisa. Kalau tidak pakai nama Yeshua HaMashiach, jangan harap kau selamat. Ya, karena kan ya pengajaran si penipu ini, ya namanya penipu kan. Keselamatan itu anugerah. Kan niru dari kitab Efesus itu. Bukan karena usaha kita, itu bukan anugerah. Akhirnya timbul sembarangan aja. Ya. Kita lihat ya. Efesus pasal kedua ayat ke-8. Hati-hati karena banyak penunggang-penunggang kuda putih. Ya, putihnya sih bagus, bersih. Tapi ditunggangi oleh si penipu. Siapa penipu? Ya setan. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Wow, keselamatan ada anugerah. Ini masa anugerah, pasti selamat. Kau ketipu sama setan. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Engkau hanya akan selamat apabila aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tanpa aku, engkau tidak akan selamat. Jadi jangan sampai ketipu dengan ayat-ayat seperti ini. Tetapi penunggang-penunggang kuda putih saat ini, melalui mereka menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan, HaMashiach palsu. Kutip firman ini. Ya, kan jelas di sini. Oleh anugerah kamu selamat. Ya, melalui iman. Yang penting kita percaya. Percaya sama siapa? Parahnya kita Kristen pasti selamat. Mana ada ayatnya? Gak ada ayatnya yang menyatakan kau Kristen pasti selamat. Aku percaya. Setan pun percaya. Hanya setan gemetar. Kita percaya tapi setan gak gemetar seperti setan. Ya, zaman ini banyak kuda-kuda putih. Dan penunggangnya ya penipu-penipu itu. Siapa yang dipakai penipu?
Loh, setan tidak pakai sembarangan orang. Karena itu dikatakan jelas oleh para rasul. Kita lihat 2 Petrus 2 ayat ke-1. Para nabi palsu pun telah muncul dari mana? Dari antara umat. Sebagaimana pula guru-guru palsu akan ada di antara kamu. Mereka yang akan memperkenalkan sekte-sekte kebinasaan. Bahkan untuk menangkal majikan yang telah membeli diri mereka. Sehingga akan segera mendatangkan kebinasaan pada diri mereka. Ya. Lah ini kan Tuhan kasih tahu. Ya. Lah inilah kelihatannya kan putih. Oh, hamba Tuhan ini. Dengan pengajaran. Wah, Torah nggak berlaku. Enak aja, kita sudah belajar ya. Torah itu dikopi oleh si Mose ketika Tuhan kasih lihat di sorga tuh kayak gini. Kalau engkau tidak pakai Torah, terus di sorga kau pakai apa? Atau dalam tanda tanya, sorga yang mana yang kau imani? Kan banyak orang percaya sorga dengan macam-macam. Ya, kalau engkau tidak pakai Torah yang diberikan Bapa Yahweh sendiri kepada manusia melalui Mose dan bangsa Israel, jangan sampai kita tertipu. Ya itulah kuda-kuda putih. Kelihatannya ya itu pelayan-pelayan palsu itu. Hamasya palsu dengan mewartakan sangat banyak Torah tidak berlaku. Sekarang masa anugerah. Terus yang kau pakai apa? Saya tangkap. Tuhan itu tidak berubah. Aturan, perintah dan ketetapan Tuhan tidak berubah. Aturan, perintah dan ketetapan itulah yang membawa kita menuju pertemuan dengan Bapa Yahweh. Kita akan ketemu dengan Dia. Yesus sendiri berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa Dia. Dan Dia adalah firman. Sehingga apa yang dikatakan Roma tadi, kalau engkau hidup di dalam firman, kita bebas dari penghukuman. Karena kita hidup di dalam firman. Loh kenapa? Karena firman itulah yang menghakimi. Saya tanggap. Siapa firman? Ya Yeshua. Tapi Yeshua sendiri berkatakan, aku tidak menghakimi. Tetapi firman yang aku katakan, itu yang menghakimi. Karena itulah di tempat ini dinyatakan. Ya. Kenapa Yeshua harus mati? Ya. Padahal ayatnya jelas kan, tapi seringkali karena kurang diteliti, banyak kenapa Yesus harus mati? Ya karena kita untuk selamat. Loh itu hanya 50%. Firman Tuhan berkata, Yesus itu akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya kita baca lagi ya. 1 Petrus 4 ayat ke-5. Mereka yang akan memberikan pertanggungjawaban kepada Dia. Perhatikan, yang siap menghakimi yang hidup dan yang mati. Ya. Nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Tuhan berkenan buka. Yesus akan berbicara. Bukan aku yang menghakimi, tetapi firman yang aku katakan, itulah yang menghakimi. Kita lihat lagi ya, ini memang harus diulang-ulang supaya ngerti ya. Yohanes 12 ayat ke-48. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, ia mendapatkan Dia yang menghakiminya, yaitu, perhatikan ini, firman yang telah kuucapkan, Dia itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Jadi tugas Yeshua itu ada dua.
Untuk orang yang hidup, dia beritakan bahwa dia adalah sang juru selamat. Tetapi orang yang sudah mati sebelum dia muncul, nggak pernah dengar apa yang diucapkan, kan nggak pernah dengar. Sedangkan firman yang diucapkan itu yang akan menghakimi. Loh kalau mereka nggak pernah dengar, mau dihakimi pakai apa? Karena itulah dia harus mati. Dia harus mati apa? Memang dalam terjemahan kita itu kurang jelas. Tapi sebenarnya kita lihat lagi. 1 Petrus 3 ayat ke 19. Secara itu pula dia telah mengumumkan tak kalah pergi kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Saya percaya bukan ngumumin. Buat apa dia ngumumin orang udah mati? Tapi saya percaya dia pergi untuk memberitakan Injil kepada orang yang sudah mati sebelum dia muncul. Sebelum dia dimunculkan sebagai juru selamat. Ya termasuk Adam dan Hawa, termasuk si Nuh, termasuk si Abraham, itu termasuk di situ. Kenapa? Loh mereka harus dengar firman. Karena firman yang diucapkan Yesus berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Yohanes tadi, itu yang menghakimi. Di sinilah kita belajar dan terus belajar. Supaya jangan sampai kita ketipu. Karena kan yang pernah saya saksikan kan. Berapa puluh tahun yang lalu. 20, 30 tahun atau 40 tahun lah. Ya, ada pelayan Tuhan. Waduh, Yesus memberitakan firman buat orang mati. Kita juga pergi ke kuburan. Beritain firman. Loh, logikanya di mana? Kalau kau mau ikut Yesua, kau mati dulu baru dalam alam roh kau beritakan. Engkau bukan Tuhan. Yesua adalah manusia yang sempurna. Itu harus kita ingat. Kenapa? Karena dikatakan dia manusia yang tidak berdosa. Dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa setelah Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa kan ya waktu diciptakan kan nggak berdosa. Setelah ketipu ya berdosa. Ya, atau setelah mereka melanggar firman, ya berdosa. Karena dikatakan firman Tuhan, dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Dan banyak orang Kristen yang tidak tahu apa dosa Adam dan Hawa. Itu makan buah. Ya, karena kau nggak baca firman dengan benar. Kan banyak orang Kristen yang tertipu di situ. Ya, nggak ngerti. Tanya orang Kristen, dosa apa yang dibikin Adam dan Hawa? Makan buah. Kasihan amat. Harusnya itulah hikmat yang diberikan Tuhan. Adam dan Hawa ditaruh Tuhan di Taman Eden pasti dijaga. Setan tidak mungkin bisa masuk ke Taman Eden tanpa izin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Karena mereka melanggar Torah. Torah yang mana? Torah yang pertama, aturan perintah ketetapan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu tidak dilakukan 5.000 tahun gak punya anak. Atau gak mau punya anak. Ya. Karena itu Tuhan izinkan si setan masuk. Sehingga Yeskiel pasal 28. Engkau pernah ada di Taman Eden. Kalau Tuhan tidak kasih izin gak bisa dia masuk. Gak bisa dia menipu si Adam dan Hawa. Tetapi karena Adam dan Hawa melanggar firman, melanggar Torah. Ya, atau tidak mentaati sama 5.000 tahun gak taati firman. Gak mau punya anak. Tuhan melihat, ya 5.000 kan 5 hei. Melihat, Tuhan melihat, aduh ini orang. Kok disuruh punya anak, beranak cuculah bertambah banyak, penuhi bumi. Itu tidak dilakukan. 5.000 tahun berdasarkan perhitungan yang pernah kita lihat di dalam ya firman Tuhan. Ya, kan banyak orang 5.000 tahun dari mana? Loh, itulah belajar firman supaya ngerti. Ya, kita mengucap syukur dengan cara Tuhan kita
ya sedikit demi sedikit dibuka. Supaya kita semakin mengerti. Jangan sampai ketipu dengan penunggang kuda yang tidak jelas. Tapi sayangnya berdasarkan terjemahan bebas kalau saya boleh terjemahkan. Si penipu ini pakai firman, kan dia pakai kuda putih. Pakai firman dia menipu orang. Namanya orang yang tertipu. Ya. Dan kebanyakan ya pernah ya ada orang-orang yang ya menurut kesaksian mereka nggak tahu benar apa enggak. Ya. Tapi ya mungkin di media sosial sering banyak. Ya. Ada orang yang mati. Kemudian katanya dia di neraka. Terus di neraka dia banyak pendeta, Pak. Loh, pernah nggak dengar itu? Loh iya, pendetanya tidak benar, itu penipu semua. Karena jangan heran banyak pendeta di neraka sana. Kenapa? Loh dia nggak ngaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tempatmu di situ memang. Kan keselamatan jelas dalam Kisah Rasul 4 tadi. Kita nggak bisa main-main dengan masalah keselamatan. Harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia tidak bisa membeli keselamatan itu. Nggak bisa. Ya. Kita hanya bisa menyerahkan hati, menyerahkan hidup kita kepada Dia. Itulah yang dapat menjamin kita masuk ke tempat yang sedang Tuhan persiapkan. Dia sedang memproses saudara dan saya. Dia mengingatkan kepada kita, ini 7 meterai. Meterai ini, meterai ini, meterai ini, meterai ini. Tuhan buka. Itu bukan baru kejadian sekarang, itu sejak meterai itu dikeluarkan. Sejak zaman Yeshua khususnya. Nah itu kan dibuka. Ya. Yeshua itu yang buka. Kan jelas dikatakan dalam Wahyu pasal 6 tadi. Ya, kita lihat lagi Wahyu pasal 6 ayat 1 kita lihat. Aku melihat ketika anak domba itu membuka. Jadi anak domba si Yeshua ini dia punya kitab kan. Lalu dia buka. Satu dibuka. Plek muterai satu dibuka. Ya. Jadi yang terlihat itu bukan Yeshua. Tuhan kasih lihat apa yang akan terjadi berdasarkan kitab yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada anak domba. Dan anak domba ini buka. Stop. Ini ya. Yang akan terjadi ini. Apa yang terjadi pada zaman meterai pertama itu berlaku sampai saat ini. Bahkan lebih dahsyat lagi, penipu dan penipu. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa kan. Ya, nah sekarang kan mulai banyak disingkapkan. Ya. Wah, kelihatannya luar biasa. Datang dari luar negeri, puluhan ribu. Ternyata sudah disetting. Ya. Orang lumpuh padahal temennya. Loh itu kan suatu kenyataan. Datang lumpuh, didoain, sembuh, berdiri. Waduh, mujizat. Padahal memang orangnya nggak apa-apa. Nah, saya pernah saksikan kejadian. Orang yang langsung terlibat. Ya, ditumpang tangan sama grup yang mengaku diri pelayan-pelayan Tuhan. Yang saksikan ini pelayan Tuhan, gembala. Saya ditumpang tangan, Pak. Saya jatuh. Nggak sadar 3 hari. Masuk rumah sakit. Kenapa? Saya dibius. Kuda putih, penipu. Karena kan sekarang kan begitu banyak. Didoain, belak. Padahal hanya ikut-ikutan juga banyak. Karena banyak di antara sekian banyak itu banyak agen-agennya. Supaya kelihatan bahwa pelayan ini luar biasa. Dan itu bukan satu hal yang bisa disembunyikan lagi, enggak. Itu kenyataannya seperti itu. Dan sayangnya banyak orang yang percaya. Oh, namanya kuda putih.
Ya, saya menafsirkan karena kuda putih, kuda itu berarti kan alat untuk transportasi. Karena dia putih, saya menafsirkan karena yang nunggu ini penipu. Dia pakai firman untuk menipu orang. Dan kenyataannya banyak orang tertipu. Sehingga sampai saat ini apa yang dinyatakan dalam, ya, kita lihat dalam 2 Korintus 11 ini ayat keempat yang senantiasa kita dengar, ya, 2 Korintus pasal 11 ayat keempat. Sebab sesungguhnya kalaupun ada yang datang memberitakan Yesua yang lain yang tidak pernah kami beritakan, rasul yang asli, tidak mungkin mereka beritakan nama Yesus. Nggak mungkin. Ya. Ketika Paulus, kita sudah baca dalam kisah Rasul kan. Ketika Yesua menjamah dia tanya kan, siapa engkau? Akulah Yesua. Bukan Yesus. Dia bilang pakai bahasa Ibrani. Tapi kenyataan sekarang, nama Yesua yang lain itu menjadi, kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercaya supaya menghindari percakapan kosong yang duniawi, pertentangan mengenai pengetahuan tergolong palsu, yang karena mengakuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman. Kita baca terjemahan Lugasnya coba. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi, perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran. Sudah tahu palsu, diakui sebagai kebenaran, akibatnya apa? Mereka menyimpang dari iman. Sudah tahu itu bukan nama Sang Juru Selamat, pakai bahasa Ibrani, tetap ngotot, akhirnya menyimpang dari iman. Kalau menyimpang dari iman, jangan harap engkau akan diangkat dan bertemu dengan Yesua Masiah. Bukan pakai nama bahasa Yunani, bukan nama pakai bahasa Latin. Di seluruh dunia kalau saudara tanya, ya saudara punya keluarga, tanya aja tuh di salib itu tulisan apa sih? Ada tulisan apa di salib itu? INRI jawabannya. Semua orang hampir menyatakan INRI. Padahal yang tertulis pertama kan YHWH. Dan itulah kenapa saya katakan keberhasilan setan, akhir nama Sang Juru Selamat hilang sampai saat ini. Tetapi karena begitu besar kasih Bapa Yahweh bagi orang-orang pilihannya, dengan caranya nama itu kembali dipulihkan dengan cara dia. Ya tetap juga banyak yang nolak. Ya, banyak yang jadi Kristen, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena engkau menyimpang dari iman. Ya, ingat keselamatan itu urusan pribadi. Ya, bukan urusan gembala, bukan urusan petinggi-petinggi gereja, tidak. Keselamatan kita. Saya juga harus berusaha mengerti firman dengan benar, mempraktekkan dengan benar, karena itulah jaminan supaya saya selamat. Demikian juga saudara. Saya berkewajiban memberitahukan sebagai salah satu tugas dari 5 jawatan, saya harus memberitakan, mengajarkan supaya saudara dan mereka yang mendengarkan memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan.
Kata Efesus pasal keempat, kita lihat ayat ke berapa tuh, 13. Supaya kita semua tiba pada kesatuan iman, perhatikan, dan pengenalan penuh akan Putra Elohim, sehingga menjadi manusia sempurna. Karena mencapai taraf kedewasaan berdasarkan kepenuhan. Ini tugas 5 jawatan. Mengajarkan supaya orang yang mendengarkan memiliki pengenalan penuh akan Putra Elohim. Ya, sudah diajar, ya terserah yang mempraktekannya. Tetapi ketika saya nanti ditanya, engkau sudah ngerjain apa? Aku sudah mengajarkan Tuhan. Bahkan dari kitab Kejadian, ya kalau bisa diulang lagi sampai ke Wahyu, saya sudah ajarin. Prakteknya, ya saya nggak tahu. Saya tanggap. Karena itu saya berusaha memberikan berulang-ulang. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Supaya saudara dan mereka yang mendengarkan memiliki pengetahuan, pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan. Sehingga tidak bisa tersesatkan oleh penunggang kuda putih. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal 6. Ya. Walaupun kita melihat sekarang banyak yang tertipu. Ya, bahkan seolah-olah pasrah, ya udahlah, ya nggak bisa. Keselamatan itu urusan pribadi. Saya boleh capek-capek berkoar-koar, tapi ya yang mendengarkan, itu kan katanya. Loh, saya berkewajiban, yang penting saya beritakan apa yang tertulis. Engkau dengar puji Bapa Yahweh, engkau mengacukan ya puji Bapa Yahweh. Karena firman yang dikatakan, kata Yeshua, itulah yang akan menghakimi. Nah, saya berkewajiban melaksanakan tugas. Karena jawatan-jawatan yang Tuhan berikan, saya berkewajiban memberikan, ya, mengajarkan supaya mereka yang mendengarkan memiliki pengenalan penuh akan Tuhan. Dan tidak akan pernah bisa tertipu. Ya. Kan itu kuda putih kalau saya terjemahkan itu firman. Tetapi dikendalikan sama si setan untuk menipu banyak orang. Kan setan menipu Hawa itu pakai firman. Sehingga timbullah seperti yang saya katakan tadi. Itu anugerah. Kok saya repot-repot, yang penting kamu percaya Yeshua. Loh, setan pun percaya. Kalau kita percaya apabila engkau mengasihi aku, kata Yeshua, lakukanlah firmanku. Bukan main santai-santai aja. Dan banyak orang yang tertipu karena hal seperti itu. Ya, karena Efesus pasal kedua tadi. Itu anugerah kok. Enak aja. Itulah penipu-penipu yang pakai firman. Saya tanggap. Kuda putih kan. Yang jelas yang nunggang itu penipu. Tetapi dia pakai firman. Firman ini sebagai alat untuk tanpa disadari menipu banyak orang. Dan itulah yang banyak terjadi. Karena itu Yeshua sudah memperingatkan. Dalam kitab Matius pasal 24. Apabila mungkin orang pilihan pun ditipu. Oleh siapa? Ya oleh hamasya palsu. Yang pakai firman. Tetapi tujuannya sebenarnya bukan untuk firman. Ada embel-embel lain. Karena diiming-iming kan. Ya, berbagai macam ajaran-ajaran gereja juga. Ya, sampai dosa pun bisa diperjualbelikan. Ya, kan ada beberapa aliran. Ya. Mau minta ampun dosa ini harganya sekian, nanti dapat surat, ini pasti masuk surga. Loh, saya ada teman di waktu saya kerja di Myanmar sana kan, orang Afrika Selatan. Di tangannya ada gelang, chosen people. Hebat ini. Tapi begitu dia dengar firman yang, ya saya kan beritakan firman juga di sana, dia lepas sendiri. Chosen people kayak begini.
Artinya orang pilihan. Seolah-olah kalau pakai gelang ini udah masuk sorga. Ya, ketipu sama setan. Ya, jangan sampai kita ketipu. Ya, tetapi itulah kenyataannya. Pekerjaan si setan dari materai satu ini sangat berhasil. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan ingatkan hati-hati. Ya, hati-hati. Banyak penipu dari kalangan kita sendiri. Bagaimana supaya kita tidak tertipu? Kalau saudara dan saya mempunyai fondasi iman dan tertanam seperti tertanam ke dalam batu karang yang teguh. Batu karang berbicara firman, berbicara Yesua. Kita tidak akan pernah tertipu. Walaupun ya namanya batu karang kan pasti di laut. Namanya batu karang laut, kalau di batu karang itu kita tertanam di batu karang, kita lihat 1 Korintus 10 ayat keempat. Mereka semua juga telah minum rohani yang sama. Perhatikan, sebab mereka telah minum dari batu cadas rohani yang mengikuti mereka, dan batu cadas itu adalah Hamasia. Batu karang yang teguh. Ya, kenapa harus batu karang? Batu karang setiap hari menerima berbagai macam gelombang ombak, tapi dia tidak tergoyahkan. Menggambarkan apabila saudara dan saya menancapkan dirimu kepada batu karang yang teguh, mau gelombang seperti apapun, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Karena kita memiliki pengenalan yang penuh dan benar akan Tuhan. Sehingga segala macam tipuan si jahat, ketika kita dengar, oh, firman yang ada di dalam hati menjadi seperti mata air yang berbuah-buah. Sehingga apapun kelihatannya manis lembut, tetapi dideteksi oleh firman, akan ditolak oleh firman yang ada di dalam kita. Menggenapkan apa yang dikatakan dalam Roma 8 tadi. Orang yang hidup di dalam firman akan bebas dari penghukuman. Hanya masalahnya, apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman? Kan hanya kita sendiri yang tahu. Ya, koreksi diri, minggu ini sama minggu lalu lebih baik atau lebih jahat? Seharusnya kan semakin hari semakin lebih baik. Ya. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita sepakat dengan firman. Firman itu yang akan membersihkan kita terus menerus. Supaya kita benar-benar menjadi layak di hadapan Bapa Yahweh di sorga. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Kita melihat di sini cara setan memang halus. Kalau saya boleh katakan, setan memakai antek-anteknya penipu-penipu ini pakai firman. Ya, kemana-mana dia pergi pakai firman. Ya, untuk menipu sebanyak mungkin orang, khususnya orang pilihan. Supaya mereka percaya dengan tipuan mereka. Dan akhirnya membawa mereka kepada kebinasaan. Ya, kita melihatkan dari meterai kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Ya, itu semua Tuhan kasih lihat. Ini loh yang akan terjadi. Kan Yesus yang kasih lihat, ini buka. Yesus yang buka. Artinya seal atau materai itu suatu rahasia. Yang buka siapa? Yesus yang buka apabila kita percaya kepada dia buka. Ini ya artinya ini, jangan salah. Ya. Oh, ini pendeta yang menerjemahkan begini. Pendeta tidak menyelamatkan kau. Yang menyelamatkan kita apabila kita taat kepada firman. Bukan aturan gereja yang menyelamatkan, tapi aturan Tuhan. Yang mana?
Torah adalah aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan. Kalau kita taat kepada Torah, kita pasti selamat. Kenapa? Karena nanti di sorga kita pakai Torah itu. Saya tanggap. Jadi apa yang ditulis dalam kitab Ibrani 8, Ibrani 9, Ibrani 10 itu bercerita tentang tabernakel yang dikopi oleh si Moshe. Ketika Tuhan kasih penglihatan di sorga tuh kayak gini ya. Sehingga kita tidak mudah tersesat ya, seperti ada orang yang komentar, wah Yesua itu bukan imam. Imam itu dari ketua Harun, karena dia nggak ngerti firman. Saya tanggap. Ya. Yesua itu imam besar bukan di tabernakelnya Moshe, tetapi di tabernakel yang bukan ciptaan manusia yang ada di sorga. Ya, karena mengertinya sedikit-sedikit, langsung komen protes. Karena nggak ngerti, kasihan sebenarnya. Ya, saya bukan kasihan. Lo orang ini kok nggak ngerti firman? Banyak orang yang nggak ngerti firman, mencuam aja. Akhirnya bertanya, dalam hati saya bertanya, jangan-jangan orang ini nggak punya Roh Kudus. Saya tangkap saya. Lo kita sih ngomong belak-belakan aja. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengerti firman. Kalau nggak ngerti bagaimana bisa mempraktekkan? Sedangkan kita bisa kudus kalau kita praktekkan firman. Tanpa Roh Kudus, Yesua berkata, ya, kan firman Tuhan senantiasa menjelaskan kepada saudara dan saya. Apabila engkau tidak memiliki Roh Kudus, engkau bukan miliknya. Saya anggap kita lihat Roma berapa ini? Roma 8. Ayat ke-9. Roma 8 ayat 9. Namun kamu tidak hidup dalam kedagingan tetapi dalam roh. Perhatikan. Jika memang roh Elohim berdiam di dalam kamu. Jika seseorang tidak memiliki roh Hamasya, orang itu bukanlah miliknya. Artinya orang yang bukan milik Bapa Yahweh tidak mungkin diangkat oleh Tuhan. Karena itu bukan miliknya, itu milik setan. Karena hanya ada dua, milik Bapa Yahweh atau milik setan. Dan pemisahan itu akan terjadi pada akhir zaman sesuai apa yang Yesus katakan. Ketika masa panen nanti akan dipisahkan yang mana lalang, yang mana gandum. Jelas dikatakan yang lalang masuk ke dalam pembakaran. Tapi gandum akan dikumpulkan, dibawa ke tempat yang sudah disiapkan. Nah itu akan terjadi. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kadang firman itu ya dapat orang kata keras firmannya. Sebenarnya bukan firmannya yang keras. Tapi hati kita yang keras. Karena hati kita ini banyak terpengaruh dengan apa yang ditangkap oleh indera. Ya, kita membiarkan indera kita ini melanglang buana. Akhirnya yang ditangkap oleh indera ini mempengaruhi hati. Tapi apabila ada Roh Kudus di dalam kita, apa yang ditangkap oleh indera ini akan disaring oleh Roh Kudus. Ini jangan, ini boleh, ini jangan. Roh Kudus yang akan bimbing. Sehingga dalam menjalani hidup ini kita tidak akan pernah tertipu. Kita akan hidup penuh dengan sukacita sorgawi. Bukankah itu yang kita rindukan? Semua orang merindukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu tergantung dari kita, bukan tergantung dari yang lain. Ya, bagaimana mungkin kalau roh Bapa Yahweh ada di dalam hati kita? Yang ada sukacita. Tapi kalau di rumah setiap hari ngeluh melulu. Padahal firman Tuhan katakan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Tapi kalau ngeluh terus, ngomel terus, hati-hati. Jangan sampai tertipu dengan apa yang ditangkap oleh indera kita.
Ingat, engkau dan saya adalah anak Bapa Yahweh. Perlihatkan kepada dunia engkau dan saya berbeda. Kata Maleakhi pasal 3 ayat 18. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dengan orang dunia. Orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh akan terus-menerus diproses oleh firman Tuhan. Sehingga menjadi bintang-bintang terang, kata Filipi. Ya kan, kita Filipi pasal berapa tuh? Masih enggak? Filipi pasal kedua. Ya, saya pancing-pancing ini supaya saudara ingat, jangan sampai ketiduran. Melek dikit, ya. Wah, bosan kelamaan, ya. Kalau dengar firman Tuhan udah malas-malas, ya hati-hati. Ya. Filipi pasal kedua. Ayat ke-15. Tapi kalau terjemah ini, ya, tapi kalau kita baca ini dulu, nanti habis itu terjemahan Lukas. Supaya kamu tidak bernoda dan tidak cemar sebagai anak-anak Elohim tidak bercahaya di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini. Sehingga kamu dapat bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ini terjemahan Lukas ya. Nah, ya, seperti bintang. Di tengah dunia yang gelap, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, bagaimana bisa memancarkan kemuliaan? Enggak mungkin. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari kita belajar. Ya, masih selama ada waktu. Selama Tuhan masih kasih umur. Kita berharap kalau toh pengangkatan tahun 2030. Kita benar-benar layak diangkat oleh Tuhan. Tinggal 4 tahun loh. Kalau seandainya benar kan 4 tahun lagi. Kalau Tuhan kasih umur panjang. Kalau Tuhan bilang aku kangen nih pulang ya dulu. Ya udah. Kehendak mulai jadi Tuhan. Tapi ya tetap nanti pengangkatan 30 kita ketemu di udara. Kalau memang waktunya Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkemurahan Tuhan. Kita sama-sama saya berdoa supaya kita semua, ya, kau yang di sini dan kau yang di luar sana yang senantiasa mengikuti ibadah dan mau mentaati firman, kita diproses supaya kita bisa diangkat. Kali saya berdoa buat kita semua, yang saya kenal namanya saya sebut namanya. Kalau yang nggak kenal ya Tuhan tahu siapa yang rajin mengikuti ibadah. Karena memang saya nggak kenal mereka, saya nggak tahu nama mereka, tapi Tuhan tahu. Dan kebenaran firman yang diberitakan itu akan membersihkan mereka. Sehingga ketika sangkakala berbunyi kelak, kita akan sama-sama ketemu di udara. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, waktunya sudah semakin dekat. Karena itu terus berjuang. Ya, matikan kedagingan kita. Ya, belajar mempraktikkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah. Memang walaupun banyak penipu-penipu yang memakai firman, tetapi itu tidak akan bisa menggoyahkan iman kita. Bahkan membuat kita semakin kuat karena kita melihat dengan mata. Oh, ternyata ini kuda putih dengan penunggangnya si penipu. Seperti apa yang tertulis dalam Wahyu pasal 6. Karena itu terus maju dan jangan pernah mundur. Haleluya. Amin.